Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang kawan-kawan semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana pemahaman saya terhadap supervisi pekerjaan sosial yang merupakan salah satu matkul yang sedang saya ambil dalam semester 7 ini sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, video ini saya buat juga berdasarkan atas kesempatan yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Idan. Terima kasih banyak kepada Pak Idan atas kesempatannya. Langsung saja, supervisi pekerjaan sosial. Oh ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Cahyo Setioso dengan nomor induk mahasiswa 221020 546. Berikut adalah materi saya yang saya pahami selama berada di kelas supervisi pekerjaan sosial, dan berdasarkan dengan presentasi kelompok-kelompok teman-teman saya selama kelas berlangsung. Supervisi pekerjaan sosial, yang pertama tentunya definisi. Ini menurut referensi yang saya baca begitu. Menurut Kadusin 1992, supervisi pekerjaan sosial adalah proses profesional yang terdiri dari tiga fungsi utama, yaitu fungsi administratif, fungsi edukatif, dan suportif. Nah, ketiga fungsi ini dilakukan oleh supervisor untuk memastikan pekerja sosial memberikan layanan yang berkualitas, etis, dan nyaman. Nah, menurut ketiga fungsi ini, dari definisi ini menekankan bahwa pekerja sosial tidak boleh bekerja sendirian. Artinya justru adanya supervisi ini karena pekerjaan sosial itu penuh resiko salah intervensi, terus kemudian resiko pelanggaran etika, bahkan risiko keselamatan jika menghadapi klien dengan kondisi, misalkan dengan kondisi psikososial yang berat gitu. Maka di sini supervisi bukan hanya sekedar kontrol seperti yang sering dipahami lembaga sosial di Indonesia atau bahkan kita sebagai mahasiswa, tetapi juga sebagai proses penjaminan kualitas layanan dan penjagaan kesejahteraan emosional pekerjaan sosial. Selanjutnya, saya akan mencoba membreakdown ketiga fungsi ini. Yang pertama tadi adalah fungsi administratif. Fungsi administratif ini memastikan pekerja sosial bekerja sesuai SOP, standar layanan dan prosedur lembaga. Tujuannya adalah yang pertama, memastikan pekerjaan sosial berjalan sesuai SOP, lembaga, regulasi, dan kebijakan. Yang kedua, mengatur alur kerja, pendelegasian tugas, dan pertanggungjawaban. Yang ketiga, memastikan dokumentasi, laporan kasus, asesmen, dan rencana intervensi sesuai standar profesional. Serta yang keempat, menjaga kualitas dan akuntabilitas layanan. Nah, dalam fungsi administratif ini, di Jogja contohnya, dari beberapa sumber yang saya baca, dalam kasus rujukan anak tanpa identitas gitu, supervisor benar-benar harus memeriksa laporan asesmen, apakah dalam kasus itu datanya lengkap, terus kemudian apakah risiko sudah dipetakan, risikonya, terus kemudian apakah ada indikasi eksploitasi dan sebagainya. Kalau saya lihat, fungsi ini sebenarnya adalah penjaga pintu, artinya gerbang utama untuk melangkah lebih jauh agar tidak ada kesalahan prosedural. Karena ya seperti yang kita tahu, administratif memang sepenting itu. Artinya supaya tidak ada kesalahan prosedural yang bisa merugikan klien. Namun balik lagi, di banyak instansi Indonesia,
fungsi administratif ini justru mendominasi, sehingga supervisi redup menjadi kegiatan koreksi laporan, bukan refleksi profesional. Karena tajuknya administratif, maka yang sering terjadi seperti itu. Jadi supervisi kebanyakan bekerja koreksi laporan, bukan sebagai refleksi profesional dalam fungsi administratifnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa struktur birokrasi seringkali lebih dihargai daripada kedalaman praktik sosial itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada fungsi edukatif. Fungsi edukatif adalah proses supervisi yang bertujuan yang pertama meningkatkan kemampuan teknis Peksos, asesmen, intervensi, konseling, dan case management. Kedua, meningkatkan pemahaman teori dan etika. Yang ketiga, mengembangkan cara berpikir kritis dan reflektif. Yang keempat, membantu Peksos menghubungkan teori dengan realitas lapangan. Nah, fungsi edukatif ini memastikan bahwa Peksos terus berkembang, tidak hanya bekerja secara mekanis. Supervisor akan membantu meningkatkan kemampuan teknis, analisis kasus, keterampilan komunikasi, dan pemahaman etika. Sebelumnya mohon maaf saya harus menggeser-geser kamera karena ini penempatannya tepat di laptop depan saya gitu. Jadi tulisan yang ada di PowerPoint tidak begitu jelas, sehingga saya harus menggeser-geser kamera. Nah, dalam fungsi ini seperti yang kita tahu, intinya adalah fungsi edukatif adalah wadah pembelajaran antara supervisor dan pekerja sosial. Ini sangat vital, terutama bagi pekerja sosial baru. Nanti terutama bisa jadi kita sebagai mahasiswa IKS, termasuk saya, Peksos baru pasti akan mengalami culture shock begitu. Terus kemudian ya pasti perlu yang namanya pembiasaan begitu, yang masih mencari pola dalam melakukan asesmen atau intervensi. Nah, disinilah perannya supervisor dalam fungsi edukatif. Nah, dari beberapa presentasi kelompok-kelompok yang telah saya simak kemarin, mohon maaf tadi videonya terpotong karena memori saya penuh. Ini saya lanjutkan. Nah, fungsi edukatif ini dari selama saya mengamati dari presentasinya kawan-kawan, menurut saya banyak pekerja sosial belajar lebih banyak dari supervisor yang baik daripada dari kuliah. Karena seperti yang kita tahu, kuliah itu kan sangat banyak mata kuliah gitu, sehingga focusingnya terkadang kita nggak maksimal. Sementara dengan adanya supervisor yang berfungsi sebagai fungsi edukatif, kita akan lebih paham, akan lebih kita bisa langsung in case gitu, praktiknya langsung in case gitu. Nah, tapi ironisnya fungsi edukatif ini justru paling jarang dijadwalkan secara resmi karena tekanan administrasi yang besar. Nah, efeknya kalau supervisi edukatif ini tidak berjalan, Peksos akan bekerja dengan intuisi pribadi, bukan standar profesional. Nah, ini yang berbahaya. Kalau fungsi edukatif itu nggak jalan, sehingga kan kita sebagai Peksos nggak tahu gitu, nggak punya rujukan yang jelas. Makanya kita berdasarkan intuisi aja. Sedangkan mungkin kita sebagai Peksos baru lupalah dengan dengan kuliah-kuliah dulu gitu. Makanya kita pakai intuisi atau yang kita pikirkan kan jadinya subjektif gitu. Oh, kayaknya bagusnya diginiin aja atau digitukan aja gitu. Nah, ini yang berbahaya karena tidak sesuai dengan standar profesional. Selanjutnya ada fungsi suportif. Nah, fungsi suportif ini fokus pada kesehatan mental, motivasi, dan ketahanan emosional pekerja sosial. Fungsi suportif membantu pekerja sosial yang pertama, satu, mengelola stres, burnout, dan tekanan emosional. Terus memproses perasaan tentang kasus. Terus kemudian yang ketiga, menghadapi dilema etika dan konflik profesional. Terus yang keempat, menjaga kualitas kerja jangka panjang. Yang kelima,
merasa dihargai dan didukung secara manusiawi. Nah, fungsi suportif ini seperti yang kita tahu, ini fungsi inti utamanya kan menjaga stabilitas emosional pekerja sosial. Makanya kita harus sadar bahwa pekerja sosial itu bekerja dengan banyak problematika atau luka-luka dari orang lain gitu. Dan luka itu sering kali menyisakan beban emosional. Contoh konkret, misalkan kita dihadapkan dengan kasus-kasus trauma gitu. Nah, kita sebagai manusia kan terkadang hanyut dalam emosi itu ya, trauma, terus kemudian seorang anak yang seorang anak dengan gangguan psikologi, terus kemudian kemiskinan dan lain-lain, itu kan seringkali berimpact kepada emosional pekerja sosial. Nah, fungsi ini justru yang paling manusiawi. Tetapi faktanya menurut beberapa sumber, banyak lembaga di Indonesia yang fungsi suportif ini sering dianggap opsional atau bahkan tidak penting. Padahal burnout pekerja sosial itu real, dan tanpa support system, turnover akan tinggi dan kualitas layanan menurun. Seperti itu. Jadi kalau emosionalnya pekerja sosial tidak dapat dikontrol, itu ya efeknya akan kepada kualitas layanan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bentuk supervisi. Ada 4 bentuk supervisi. Mohon maaf terputus lagi. Bentuk supervisi yang pertama ada supervisi individual, yakni supervisor dan pekerja sosial bertemu secara langsung, clear. Terus kemudian yang kedua, fokus pada satu atau beberapa kasus yang ditangani Peksos. Ketiga, pembahasan bersifat mendalam, personal dan rahasia. Terus selanjutnya, supervisor juga memberikan arahan secara teknis, evaluasi praktik, dan dukungan emosional. Yang kedua ada supervisi kelompok. Supervisi ini adalah supervisi yang di mana prosesnya ini beberapa pekerja sosial atau tim lintas profesi membahas kasus bersama-sama. Tujuannya adalah untuk memperluas perspektif, menghasilkan keputusan yang kolektif, terus mengurangi bias individual dan menjadi ruang belajar dari kasus orang lain. Biasanya ini dilakukan dalam bentuk case conference, diskusi tim atau sharing rutin antar Peksos. Yang ketiga ada supervisi administratif. Supervisi yang berfokus pada tata kelola dokumen dan laporan. Supervisor memeriksa dokumen asesmen, memastikan laporan lengkap, mengecek timeline intervensi, memastikan Peksos patuh SOP, dan melakukan audit kualitas layanan. Yang keempat, supervisi reflektif. Bentuk supervisi yang berfokus pada perasaan, dilema etika, dan pengalaman emosional Peksos. Proses mental yang Peksos alami dalam menangani kasus, terus kemudian hubungan antara nilai pribadi dengan praktik profesional. Nah, ini penting juga. Terus kemudian yang keempat, meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness. Nah, dari keempat tadi, yang pertama kan supervisi individual gitu. Ini adalah ruang yang paling intens dan paling jujur. Dan dalam ruang ini kan Peksos bisa bicara tentang kesulitan, ketakutan, bahkan kesalahan pribadi. Atau ini kan sesuatu yang nggak mungkin bisa diungkapkan dalam forum yang besar gitu. Makanya dalam supervisi individual ini bisa lebih intens, bisa lebih intimate gitu lah. Bisa lebih intimate. Peksos bisa mencurahkan seluruh isi hatinya kepada supervisor. Kemudian, tapi tantangannya, kalau supervisor ini memiliki gaya komunikasi yang intimidatif, Peksosnya itu tidak akan jujur gitu. Karena seperti yang kita tahu, supervisor kan kebanyakan adalah ya senior kita kalau di lembaga-lembaga. Makanya ya tidak menutup kemungkinan supervisor banyak yang
secara komunikasi intimidatif, sehingga itu akan menjadi tantangan karena hal tersebut bisa menjadikan Baksos jadi ya terintimidasi, terus kemudian tidak jujur. Terus yang kedua, ada supervisi kelompok ini. Nah, kelebihannya nih supervisi kelompok, perspektifnya jadi luas, karena ya kita berdiskusi satu kasus secara bersama-sama dalam pandangan yang berbeda-beda. Namun kelemahannya adalah Baksos pemula sering merasa minder dan akhirnya pasif. Nah, ini juga yang terjadi sering di kelas atau di kuliah lah, di kelas kuliah sekarang gitu. Ya namanya juga anak baru pasti minder gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa budaya kerja sangat mempengaruhi kualitas supervisi kelompok. Artinya gimana sih budaya kerja yang dibangun oleh setiap lembaga-lembaga sosial itu sangat mempengaruhi supervisi kelompok. Yang ketiga, ada supervisi administratif. Nah, ini yang menurut data ini, menurut beberapa sumber, ini yang paling sering dilakukan, tapi sekaligus yang paling sering disalahpahami sebagai satu-satunya bentuk supervisi. Nah, untuk supervisi yang reflektif ini dalam tanda kutip yang paling dewasa dalam praktik pekerjaan sosial, karena fokusnya bukan pada dokumen tetapi pada diri pekerja sosial, bias, emosi, nilai-nilai personal, dan dilema etika. Nah, namun sayangnya supervisi reflektif ini hampir tidak ditemukan di banyak lembaga Indonesia. Padahal ya refleksi adalah jantung dari praktik pekerjaan sosial yang berkelanjutan. Makanya selain adanya support, kita juga perlu adanya refleksi. Itu. Selanjutnya ada proses supervisi. Proses supervisi ini ada 4. Yang pertama persiapan, terus kemudian pertemuan, yang ketiga ada feedback, terus kemudian tindak lanjut. Nah, yang pertama persiapan. Seperti ketika kita dalam kelas gitu ya, di teori mungkin terlihat sederhana ketika kita membaca beberapa artikel jurnal tentang supervisi sosial. Mohon maaf tadi kepotong lagi videonya. Nah, tapi di lapangan supervisor kan harus membaca laporan, terus memetakan masalah, terus kemudian bahkan menentukan prioritas untuk didiskusikan. Persiapan inilah yang harus kita aware sejak awal gitu. Artinya ya kita nggak bisa hanya fokus pada teori, kita harus memperbanyak kerja di lapangan. Namun dalam praktik di Indonesia, supervisor sering datang tanpa persiapan karena beban kerja tinggi. Akibatnya supervisi tidak fokus dan hanya mengulang hal-hal administratif. Gitu. Yang kedua, ada pertemuan. Nah, inilah inti supervisi. Tapi saya perhatikan bahwa kualitas pertemuan sangat dipengaruhi budaya komunikasi seperti tadi yang saya bilang ya. Budaya komunikasi intimidatif seperti itu, senioritas dan lain-lain. Nah, jika supervisor terlalu mendominasi, Baksos ini akan kehilangan rasa aman untuk jujur. Baik, mohon maaf tadi videonya kepotong lagi gara-gara memori penuh. Saya lanjutkan. Yang kedua tadi pertemuan, dan yang ketiga adalah feedback. Nah, feedback ini ya seharusnya memang membangun, bukan merusak. Namun kan kebanyakan supervisor ini menggunakan feedback sebagai ajang menunjukkan authority gitu, atau otoritas kekuasaan gitu. Nah, ini kan bertentangan dengan nilai kerja sosial yang harusnya menghargai martabat dan kolaborasi. Itu kan kerja kolaboratif ya, supervisor dan kerja sosial. Kemudian yang keempat adalah tindak lanjut. Nah, tanpa tindak lanjut, supervisi hanya menjadi diskusi tanpa dampak yang jelas. Nah,
Tapi tidak lanjut itu sering menghilang karena supervisor harus menangani banyak kasus sekaligus ya, karena kasus kan terkadang tidak cuma satu gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi gitu, penumpukan kerja lah, gitu. Kemudian saya lanjutkan, selanjutnya ada peran supervisor. Peran supervisor yang pertama pastinya mentor, kedua evaluator, ketiga motivator, keempat mediator, dan kelima adalah role model. Yang pertama adalah mentor. Pastinya mentor yang mengajarkan keterampilan praktis. Ini yang sangat menentukan kualitas pekerja sosial pemula gitu. Pekerja sosial pemula itu sangat membutuhkan mentor, terutama nanti kita sebagai mahasiswa IKS ketika baru terjun dalam lembaga sosial kan pasti perlunya mentor gitu. Terus yang kedua ada evaluator. Evaluator ini pastinya menilai kualitas kerja yang dilakukan oleh Beksos. Namun evaluasi sering terasa menghakimi gitu. Jadi tidak fokus pada apa yang harus kita perbaiki, tapi fokus pada kesalahan terus, sehingga esensi dari evaluasi itu tidak terbangun dengan jelas. Menurut saya evaluasi memang harus transparan dan disertai standar yang jelas. Yang ketiga sebagai motivator. Nah, peran ini sederhana tapi ya tetap krusial untuk menjaga kesehatan mental pekerja sosial, untuk memotivasi lah. Yang keempat ada mediator. Ya, mediator fungsinya menjembatani Beksos dengan berbagai institusi. Tanpa mediator yang kuat, koordinasi layanan sosial dengan misalkan tanpa adanya mediator kan nanti komunikasi terus kemudian koordinasi dengan layanan sosial yang ada di Indonesia akan kacau gitu. Nah, yang kelima ada role model, peran yang paling fundamental. Karena supervisor adalah wajah dari etika profesional di depan pekerja sosial. Kalau supervisornya aja melanggar etika, maka ya gimana pekerja sosial mau mengikuti supervisor gitu? Kan istilahnya, supervisornya aja melanggar etika kok masa saya nggak boleh gitu. Kan makanya dari itu supervisor harus jadi role model yang bagus buat semua pekerja sosial. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Pastinya presentasi ini tidaklah lengkap dan pasti banyak kekurangan yang belum saya pahami sepenuhnya. Pastinya saya sangat butuh saran, terus kemudian kritik dari tentunya Pak Idan, dosen saya, terus kemudian teman-teman di jurusan IKS. Pastinya setelah adanya presentasi ini, terus kemudian selanjutnya ketika di kelas, kita harus memahami lebih jauh bagaimana supervisi pekerjaan sosial itu bekerja. Namun setidaknya inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.